Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Mari kita mau menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau ada senantiasa bersama dengan umat-Mu. Engkau menyatakan kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku kepada setiap kami. Bahwa Engkau tetap menyambut kami, bahwa Engkau tetap mau menggendong kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau menyatukan hati kami. Karena kami mau lebih dan lebih lagi dekat dan melekat kepadamu. Karena rancangan-Mu, rencana-Mu sangat indah dalam hidup kami umat-Mu. Mujizat-Mu tetap ada ya Bapa, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami percaya, di dalam penyertaan-Mu itulah yang memberikan kami tetap kuat dan teguh Tuhan. Kami mau Bapa, untuk lebih mengerti lagi dan lebih dalam akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar, biarlah pengurapan Roh Kudus mengurapi setiap pendengar, mengurapi setiap kami, dan kami percaya firman-Mu akan menjadikan berkat yang luar biasa bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema khotbah pada siang hari ini adalah ciptaan baru. Ya, ciptaan baru adalah hal yang luar biasa yang dirancangkan di dalam pikiran Allah dan diciptakan oleh kuasanya bagi kemuliaannya. Ya. Mari kita melihat apa penderitaan yang paling umum yang mengganggu masyarakat di dunia. Jawabannya banyak yang mengatakan adalah gangguan jantung. Ya. Melebihi penyakit yang lain, penyakit ini menyebabkan kematian lebih awal. Bahkan kematian mendadak karena heart attack ya. Akan tetapi ada penyakit yang bahkan lebih mematikan dibanding tidak berfungsinya organ yang memompa darah ke seluruh tubuh kita. Ya, itu adalah penyakit jantung rohani yang diderita setiap orang. Apakah kita menyadarinya? Semua orang, mari kita bisa melihat di dalam Roma 3:23 yang mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dan inilah yang diagnosis yang dilakukan oleh Yesus Kristus, spesial jantung yang terhebat karena di dalam hati kita firman-Nya mengatakan timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, bahkan kesaksian palsu dan hujat. Ya, dan hal-hal inilah yang menajiskan orang. Ya, saudara bisa baca sendiri di dalam Matius 15 ayat 19 dan 20. Perkataan Yesus itu menggemakan pergumulan juga di dalam Yeremia 17 ayat 9 yang mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, oleh karena itu yang terkasih, kita semua membutuhkan jantung yang baru, ya, agar kita dapat hidup layak sesuai apa yang Tuhan mau. Akan tetapi, bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Karena itu membutuhkan jamahan dan pemulihan dari Tuhan kita. Allah menunjukkan kebaikannya kepada saudara dan saya di dalam diri Kristus Yesus ketika Dia menyerahkan putranya untuk mati menggantikan kita. Ya, Dia menjadikan kita hidup karena kasih karunia-Nya
Ya, oleh karena itu kita diselamatkan oleh iman. Di mana itu? Ya, itu adalah pemberian Allah. Saudara bisa baca sendiri di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mintalah kepadanya agar dia melakukan pencakokan jantung rohani di dalam diri setiap kita yang mengaku seorang anak Tuhan. Ya. Dan ada seseorang yang menulis, tenanglah kini hatiku, ya, karena sebelumnya hatiku terpecah belah, terpecah-pecah. Dan pada sumber bahagia ini kita mau berpegang teguh, ya. Jangan lagi pernah menjauh dari Tuhan, ya. Di dalam Dia kita akan mendapatkan segala kebaikan, ya. Kita membutuhkan lebih dari sekedar awal yang baru. Kita memerlukan jantung rohani yang baru, hati yang baru, sehingga saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Amin. Mari kita baca bersama-sama di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya. Jadi dasar dari ajaran untuk kita dapat hidup baru, regeneration, ya, adalah anggapan tentang natur keberdosaan manusia. Karena semua manusia itu berdosa, ya. Oleh karena itu kita memerlukan kelahiran yang baru, ya, dan hidup yang baru secara rohani. Karena akibat daripada dosa, Adam dan Hawa dulu juga berdosa, ya. Jadi citra Allah di dalam diri manusia telah tercoreng mengakibatkan dosa masuk dan menjalar kepada setiap manusia. Mari kita baca di dalam Roma 3 ayat 10 sampai ke 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sangat jelas firman ini mengatakan, ya. Jadi tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena kita manusia terbatas, kita penuh kelemahan. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan Yesus, ya. Jadi yang dimaksud dengan kerusakan total, ya, itu adalah sesuatu yang kita bisa lihat akibat daripada dosa asal yang menjangkau setiap aspek natur dan kemampuan manusia, termasuk pikiran, hati nurani, dan kehendak hati emosi. Ya, semua keberadaannya itu secara menyeluruh. Ya, ada sebuah cerita, yaitu Girl with Balloon. Ya, merupakan karya seni yang bisa dibilang kontroversial. Lukisan karya seniman Banksy ini berhasil terjual melalui rumah lelang Sotheby's seharga 1 juta pound lebih. Ya, sesaat setelah palu diketuk, lukisan tersebut malah dihancurkan oleh sang artis itu sendiri. Semua orang terkesima melihat setengah dari karya seni tersebut hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Melihat kejadian ini, awalnya para penikmat seni mempernilaikan nilai dari lukisan ini akan terjun bebas karena sudah cacat dan rusak. Namun pada kenyataannya, kejadian tersebut malah menambah nilai jual lukisan yang sekarang berubah nama menjadi Love is in the Bin. Ya, sekarang lukisan itu diperkirakan bernilai 2 kali lipat dari angka penjualan yang terakhir. Layaknya sebuah karya seni, manusia pun memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena manusia adalah masterpiece atau mahakarya ciptaan Tuhan, ya, yang sempurna. Apakah kita menyadari hal itu? Bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang mahakarya. Namun karena dosa telah merusak nilai manusia yang begitu tinggi. Ya, dosa menyebabkan seorang merasa tidak berharga, ya, dan memiliki gambar diri yang buruk.
ya, menilai dirinya begitu rendah. Seseorang dengan gambar diri yang buruk biasanya dihantui oleh kesalahan dan kejadian di masa-masa yang lampau. Ya, sedemikian rupa kita semua memiliki masa lampau, ya, dan kita semua pernah berdosa dan berbuat kesalahan. Namun tidak berarti hal ini harus membelenggu kita senantiasa dan membuat kita diliputi oleh rasa tidak berharga dan tidak pantas. Saat kita sungguh-sungguh bertobat dan beriman kepada Yesus, percayalah bahwa Tuhan tidak sedikit pun menghitung dosa dan pelanggaran kita yang telah kita lakukan di masa yang lampau, asal dengan tanda petik kita mau bertobat dan berbalik sepenuhnya kepada Tuhan. Ia akan menjadikan saudara dan saya ciptaan baru, dan terus-menerus kita mau disempurnakan sesuai dengan gambar Kristus. Ya, oleh karena itu yang terkasih, milikilah gambar diri yang tepat sesuai dengan bagaimana Tuhan memandang Anda dan saya. Nilai kita ditentukan oleh Tuhan, ya, Sang Pencipta, bukan daripada segala dosa kesalahan di masa yang lampau yang sudah kita perbuat dan bahkan kita yang menilai sendiri. Jadi, sekali lagi, manusia dalam natur lamanya yang berdosa tidak menyadari dan tidak mampu menanggapi hal-hal rohani dari Allah. Ya, manusia bukan hanya tidak mampu melakukan apapun untuk mengubah natur maupun keadaan keberdosaannya. Saudara dan saya tidak akan mampu mengubah diri kita sendiri tanpa Tuhan. Ya, ada sebuah kisah nyata. Selama 16 tahun, John Kovacs menjadi penghuni terowongan. Bersama beberapa orang lainnya, John tinggal di sebuah terowongan rel kereta api bawah tanah yang tidak terpakai di New York. Ketika Amtrak membeli terowongan tersebut dan mempersiapkan untuk dibuka kembali, John terpaksa mencari tempat tinggal di atas terowongan. Menurut The New York Times, Pak Kovacs ini menjadi orang pertama terpilih menjadi tunawisma, memiliki atau menjadi penghuni rumah yang menetap di sebuah program rancangan pemerintah yang baru. Ya, setelah menghabiskan sepertiga daripada waktunya di terowongan rel kereta api, Pak Novak ini meninggalkan kehidupannya pada masa lampaunya dan menjadi petani organik di New York bagian utara. Ia pernah berkata, udara di luar di sini terasa amat sangat baik. Ya, saya tidak akan lagi merindukan kehidupan saya di masa yang lampau. Ya, saya tidak akan kembali lagi ke sana. Kalau kita memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita, kita akan menyadari bahwa setiap anak Tuhan memiliki pengalaman yang serupa. Ya, amin. Saudara dan saya telah dipilih untuk meninggalkan keberadaan kita yang gelap dan kotor, dan kita diangkat menjadi anak Allah, mendapatkan satu kehidupan yang baru dan pekerjaan yang baru. Bukankah itu sangat indah? Luar biasa Tuhan kita, ya. Seandainya kita dapat melihat kehidupan yang terdahulu dari John Kovacs ini, ya, maka kita akan menyadari bahwa betapa kasih Allah itu luar biasa di dalam hidup umatnya semuanya. Ya, oleh karena itu marilah kita semua memohon pertolongan daripada Tuhan untuk tidak lagi hidup kembali di dalam kegelapan masa yang lalu. Ya, jangan lagi kita ingin kembali hidup di dalam terowongan kegelapan pada masa yang lampau. Karena apa? Karena anak-anak terang tidak akan merasa nyaman kalau kita hidup di dalam kegelapan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar arti regenerasi. Ya, kita akan melihat bagaimana kita diregenerasi oleh Tuhan. Ada dua hal.
Regenerasi adalah perubahan yang radikal yang seketika diperlukan untuk memampukan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk mendapatkan kembali hidup yang benar sesuai dengan pandangan Tuhan. Yang kedua, regenerasi merupakan satu perubahan radikal dari kematian rohani menjadi kehidupan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ingatlah, saudara dan saya memiliki Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur di dalam keadaan apapun. Dia selalu menyertai kita. Jadi, kita tidak memiliki peran apapun dalam kelahiran baru ini. Sepenuhnya merupakan tindakan Allah. Ya, sebab jika kita telah mati secara rohani, bagaimana mungkin orang mati dapat bekerja sama dengan Allah untuk menghidupi dirinya? Ya, beberapa sebutan untuk regenerasi ada 4 hal. Yang pertama, kita diberikan hati yang baru. Saudara bisa baca di Yehezkiel 36 ayat 26. Kemudian yang kedua, saudara dan saya menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5:17 tadi sudah kita baca. Yang ketiga, sunatlah hati kita. Ya, di dalam Roma 2:29. Dan yang keempat, batin yang diubahkan di dalam Roma 7:22. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Efesus 2 ayat yang kelima. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin. Oleh kasih karunia, saudara dan saya diselamatkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, luar biasa. Ya, karya Tuhan Yesus, karya yang luar biasa di dalam hidup Anda dan saya. Ada sebuah cerita lagi ya. Membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk mendapatkan jawaban ya dari seorang gadis. Yaitu seorang pria Wales jatuh cinta pada salah seorang tetangganya yang ingin menikahinya. Namun mereka terlibat di dalam pertengkaran dan si gadis menolak untuk memaafkannya. Dengan rasa malu dan segan menghadapi wanita yang tersinggung itu, sang peminang yang gigih ini selalu menyelipkan sepucuk surat cinta di bawah pintu rumah si gadis seminggu sekali. Akhir setelah 42 tahun berlalu, bayangin ya, 42 tahun berlalu, ia memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah wanita itu dan meminta wanita tersebut menjadi istrinya. Ia sangat gembira karena sang wanita menerima pinangannya dan mereka pun menikah pada usia ke-74. Can you imagine? Bisakah Anda bayangkan? Ya, luar biasa, ya. Allah juga seorang kekasih yang gigih. Ya, dari abad ke abad dia mengutus para nabi untuk mencari umat Israel yang keras kepala, ya. Lalu Allah mengutus putranya, tetapi Yesus tetap gigih mengasihi. Dia membuka jalan ya bagi perdamaian melalui pengorbanannya di Kalvari untuk memberikan penebusan bagi saudara dan saya. Ya, sungguh luar biasa. Ya, dan kita bisa menikmati persekutuan yang intim dengannya. Mari kita lihat di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luar biasa firman ini, ya, undangan, panggilan daripada Sang Juru Selamat yang sangat mengasihi Anda dan saya. Jika Anda datang kepadanya, bersoraklah, bersukacitalah, ya, karena Anda dan saya menjadi miliknya pribadi, ya. Tetapi jika belum, sadarilah bahwa waktunya juga bisa habis, ya. Jangan terus-menerus menjauhkan diri dari kekasih jiwa kita, ya. Percayalah kepadanya jam detik ini apabila Anda mendengar firman Tuhan ini. Ayo, kita mau kembali ke dalam pelukan Tuhan. Dia sangat mengasihi Anda. Mungkin ada pendengar yang tawar hati,
Mungkin ada pendengar yang sudah tidak mau mendengar tentang firman Tuhan, tidak bisa berdoa, marah kepada Tuhan. Ya, kita akan rugi sendiri. Ayo, di dalam hidup ini, firman-Nya mengatakan, di luar aku, di luar Tuhan, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Maka hidup kita akan semakin terpuruk, dan akan terhilang. Itu adalah firman Tuhan. Marilah kita datang kepadanya. Karena Yesus sangat amat mengasihi kita. Rendahkanlah diri kita. Jangan kita menjadi sombong senantiasa. Ya, kita tidak mau datang kepada Tuhan karena kita memiliki kekerasan hati. Kita sombong, tidak ada Tuhan-Tuhanan, tidak butuh Tuhan, aku bisa sendiri. Ya, sementara duit masih ada, masih bisa sendiri. One day kalau itu semuanya tidak ada apa-apanya, kita akan merasakan betapa kita membutuhkan Sang Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, generasi yang ketiga merupakan perubahan yang radikal. Istilahnya radikal berasal dari kata Latin radix yang berarti akar. Sehingga regenerasi merupakan satu perubahan pada akar natur kita. Dengan demikian, regenerasi berarti ya, ada penanaman atau kehidupan rohani yang baru. Ya. Karena pada dasarnya manusia telah mati secara rohani. Tadi sudah kita baca di dalam Efesus 2 ayat 5 ya. Perubahan yang total yaitu perubahan yang mempengaruhi seluruh keberadaan kepribadian. Yaitu tadi sudah kita bicarakan di dalam pikiran kita, hati nurani kita, kehendak dan emosi kita. Itu semuanya akan diubahkan. Mari kita baca di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Ya, ayo. Ya, Tuhan mau memberikan kita hati yang baru, roh yang baru. Ya. Tetapi kenapa kita masih mengeraskan hati? Banyak dalih, bahkan semuanya itu tidak masuk sedikit pun di dalam hati atau pikiran kita. Ya, hati menurut Alkitab di dalam inti rohani dari satu pribadi, pusat dari seluruh aktivitas, sumber yang darinya mengalir semua pengalaman mental dan spiritual. Berpikir, merasakan, menghendaki, mempercayai dan sebagainya. Luar biasa. Amin. Ya, dan yang keempat, regenerasi adalah awal dari satu proses pembaharuan. Karena regenerasi merupakan pemberian hidup yang baru. Maka artinya regenerasi merupakan awal dari proses-proses pembaharuan hidup. Dengan demikian, orang yang lahir baru telah mengalami langkah pertama dari pembaharuan. Dan proses-proses pembaharuan hidup yang mengikuti regenerasi itu bersifat progresif dan disebut pengudusan yang dinamis. Ya. Paulus mengingatkan di dalam Kolose 3 ayat 9 dan ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Haleluya, luar biasa. Ya, Tuhan sudah menciptakan Anda, ya, terus diperbaharui. Mengenakan manusia yang baru terus-menerus. Tetapi maukah kita dibentuk terus-menerus oleh Tuhan? Karena kita ini manusia yang lemah, ya. Kadang-kadang kita jatuh. Ya, kita lemah, kita terjatuh sedemikian. Oleh karena itu kita mau diperbarui. Sehingga kita jadi serupa dengan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah saudara dan saya lahir baru, kita harus terus-menerus menerima proses atau mengalami proses pengudusan, mencakup pengudusan pikiran, pengudusan di dalam kita berkata-kata, kehendak, emosi, dan semuanya itu adalah istilah pengudusan yang dinamis
dan pengudusan yang progresif di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau Anda dan saya membaca firman ini, pada waktu kita bertemu muka dengan Tuhan, ya, apa yang harus kita bertanggungjawabkan? Apa yang harus saudara tunjukkan kepada Tuhan? Apakah selama kita diberi kesempatan hidup di dunia, kita sudah melakukan firman-Nya? Kita mau dibentuk setiap hari? Kita mau dikuduskan setiap hari? Ataukah kita marah karena merasa kehendak bebas dibatasi? Kita kecewa karena begini tidak bisa, begitu tidak bisa. Saudara, kalau Anda dan saya mencintai Tuhanmu sebagai Sang Pencipta yang menciptakan Anda dan saya, Anda juga akan mau mentaatinya. Bahkan haus dan lapar untuk selalu mendengar akan firman-Nya. Bukankah semua ayat-ayat yang kita baca saat ini adalah semuanya itu membawa kita kepada dibimbing, ditunjukkan agar kehidupan saudara dan saya mengalami sesuatu yang luar biasa, menjadi ciptaan yang baru. Maukah Anda dan saya senantiasa diperbaharui sehingga ciptaan baru itu ada di dalam kehidupan kita semuanya? Haleluya. Sedemikian rupa. Beberapa tahun yang lalu ada seorang penyanyi yang bernama Rusli, ya, merilis lagu berjudul I Smile, Aku Tersenyum. Jika Anda mengetahui bagaimana hidupnya telah diubah oleh Yesus Kristus, Anda akan memahami mengapa ia menyanyikan lagu sedemikian. Ya, aku tersenyum memikirkan bagaimana Engkau mengubah arah hidupku. Aku tersenyum memikirkan kebahagiaan yang kuperoleh daripadamu. Ketika Rus berusia 17 tahun, hari-harinya dihabiskan untuk berkutat di dalam narkoba, alkohol, kejenuhan, dan penderitaan. Hidupnya penuh dengan masalah yang dibuatnya sendiri sehingga dia berputus asa. Satu hari ketika ia mendengarkan sebuah lagu rock yang berjudul I Cannot Get No Satisfaction. Ya, ia sadar bahwa lagu itu menggambarkan akan keberadaan dirinya sendiri. 2 hari kemudian, seorang kawan mengajaknya dia ke gereja. Di sana dia mendengar bahwa sumber kepuasan sejati berasal dari pengenalan akan Yesus Kristus. Sehingga ia berserah dalam iman kepada dia. Lalu apakah yang pertama-tama dilakukan oleh Rus setelah mempercayai Kristus? Menurut buku Touched by Savior yang ditulis oleh Mike Jerke, Rus berkata, saya berjalan keluar menuju mobil saya. Di bagasi saya ada sebuah kantong sampah penuh dengan narkoba barang dagangan saya. Saya tidak memerlukan semua itu lagi, pikir saya, dan itu adalah benar. Kantong sampah itu langsung saya buang. Sejak saat itu dan seterusnya, Allah mengubah hidup saya mulai dari dalam hati saya yang paling dalam. Saya telah menjadi ciptaan yang baru. Tak heran jika Rusli dapat bernyanyi dengan penuh semangat, aku tersenyum. Ya, karena Rus sudah menjadi ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Bagaimana Anda dan saya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semua dari pendengar pasti mempunyai perjalanan pada masa yang lampau. Mungkin masa yang gelap, mungkin masa yang kelam. Ya, kita masih bergelimang dengan dosa. Tetapi setelah Anda dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus, apakah kita sudah membuang total? Tidak ada yang tersisa, walaupun 1%. Ya, sedemikian rupa. Tetapi kadang-kadang orang Kristen banyak dimabukkan dengan kata-kata ciptaan baru. Mereka mengatakan gembar-gembor, aku adalah ciptaan baru. Tetapi perilakunya tidak sedikit pun membawa apa yang dikatakan sesuai firman Tuhan. Sikapnya masih sikap yang lama, seorang pemberontak.
Sikapnya masih sikap yang lama, prestis, tidak mau kalah dengan orang lain. Sikapnya masih sikap yang lama. Ya. Diliputi oleh harga diri. Ya. Hidupnya senantiasa pesimis, hidupnya selalu self pity. Aku, me, I, mine yang harus diperhatikan. Jadi kita mengatakan aku ciptaan baru, malah menjadi malu-maluin Tuhan. Kalau Anda mengatakan aku adalah ciptaan baru yang terkasih, ayo. Biarlah dunia melihat, biarlah orang-orang sekitar kita melihat bahwa kita memang benar ciptaan baru dan berdiri di atas firman Tuhan. Orang boleh menyanjung Anda luar biasa. Orang tuamu boleh mengangkat, menyanjung engkau luar biasa. Tetapi hasilnya orang lain yang melihat bahwa hidupnya amburadul sangat memalukan. Tidak salah orang menyanjung siapapun. Itu adalah hak mereka. Tetapi keputusan daripada orang-orang yang melihat di sekeliling kita, kenyataan yang terjadi malah memalukan. Lebih baik enggak butuh sanjungan, tapi kita mau disanjung Tuhan. Amin. Berdiri di atas firman Tuhan dan biarlah Tuhan yang menyanjung Anda dan saya. Luar biasa. Ya, sedemikian rupa. Mari kita minta kepada Roh Kudus terus-menerus untuk hidup kita diperbaharui. Ya, baik di dalam pola pikir, baik di dalam tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kita. Ya, karena apa yang terkasih? Di zaman yang akhir ini banyak sekali usaha manusia untuk mengubah penampilan luar mereka. Mereka menginginkan agar penampilan luar mereka itu lebih indah daripada aslinya. Benar atau benar? Saudara lihat sendiri, ya. Tetapi tidak banyak yang memperhatikan bagaimana mereka itu mengubah pola pikir. Ya. Cara bertutur kata maupun tingkah laku mereka. Apakah itu sudah diubah dan berubah? Ya. Biarlah kita termasuk di antara orang yang selalu menginginkan perubahan dan pembaharuan hidup baik dalam cara berpikir, bertutur kata, dan bertindak. Ya, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus yang terkasih, Roh Kudus itu akan turun dan tinggal di dalam diri Anda dan saya. Dan Roh Kuduslah yang bekerja mengubahkan hati dan kepikiran serta karakter kita. Semua perubahan inilah yang memampukan kita untuk hidup sebagai ciptaan baru. Semoga cara hidup kita pun turut berubah. Kita tidak lagi memikirkan perkara-perkara duniawi, tetapi semakin banyak memikirkan perkara surgawi. Ya, dan kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tetapi memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bukalah hati dan izinkanlah Roh Kudus mengubahkan di dalam kehidupan kita. Libatkan Roh Kudus di dalam segala keputusan hidup kita. Ya, maka Roh Kudus akan semakin bekerja dan semakin mengurapi, semakin memenuhi kehidupan kita. Kerohanian kita yang kering akan diaktifasikan semakin hidup di dalam dimensi roh dan memperoleh pengurapan untuk berkuasa. Benar, semuanya itu bukan hasil daripada usaha kita. Ya, tetapi pekerjaan yang dimulai oleh Roh Kudus ketika manusia rohani kita diaktifasi dan kita berjalan bersama Roh Kudus, maka kita pun akan menjadi ciptaan yang baru. Pendengar yang setia, maukah Anda dan saya menjadi ciptaan yang baru, selalu diperbaharui setiap hari? Ya, Roh Kudus sanggup melakukan itu. Pertanyaannya, menurut kita, apakah kita sudah mengaktifasi manusia rohani kita dan berjalan dengan Roh Kudus? Yang kedua, mengapa demikian? Mengapa kita membutuhkan Roh Kudus? Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Amin. Mengapa manusia rohani perlu diaktifasi? Yang terkasih, Anda jawab dan pikirkan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga,
Apa yang harus Anda lakukan untuk Anda dan saya bisa mencapai menjadi manusia yang baru? Ya, luar biasa. Hari ini kita sudah belajar dimanapun pendengar setia berada tentang ciptaan yang baru. Ya, dan sebagai ayat emas, mari kita baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, luar biasa kita merenungkan apa yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 2 ini. Ya, Anda baca lagi, Anda rekam di dalam hati yang mengatakan, janganlah saudara dan saya menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya percaya kalau Anda merekam kata-kata ini dan Anda mencintai akan firman Tuhan, maka perilaku Anda dan saya akan berbeda. Seorang pemberontak tidak akan menjadi pemberontak lagi karena tahu bahwa di sini ada dikatakan, ya, pembaharuan budimu, sehingga engkau mampu membedakan mana kehendak Allah. Saya percaya sebagai seorang anak Tuhan yang mengenal akan kehendak Allah tidak akan menjadi seorang pemberontak. Mengapa saya katakan begini? Karena ada anak-anak Tuhan juga tidak puas kalau tidak berontak. Dan apakah mampu menjadi ciptaan yang baru? Kalau Anda mau menjadi ciptaan yang baru, marilah kita mau mengikuti firman yang Tuhan berikan. Lakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Luar biasa firman Tuhan yang kita pelajari. Sekali lagi, cintailah Tuhanmu dan cintailah akan firman-Nya. Maka hidup saudara dan saya senantiasa menjadi ciptaan yang baru setiap hari. Mari yang terkasih, bersama-sama dengan kami yang ada di sini, kita akan memuji menyembah bersama-sama. Ku ada. Kasih rahmat-Mu, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu benar Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu. Amin. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu benar Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada, apapun keberadaan kita saat ini, marilah kita mau datang kepada Tuhan, agar kita disempurnakan, agar kita diubahkan, agar kita dibimbing dan diperbarui melalui firman-Nya, sehingga Anda dan saya menjadi ciptaan yang baru. Sungguh luar biasa. Haleluya. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus, karena Engkau menjadikan aku ciptaan yang baru. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan campur tangan-Mu Roh Kudus. Hidupku sekarang bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Memuji-Mu selamanya. Benar Tuhan. Memuji-Mu selamanya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami mampu mengaktifasi manusia rohani kami. Karena kami mau Bapa hidup sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Agar kami boleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Hidup sesuai dengan apa yang Kau ajarkan melalui firman-Mu. Kami tidak mau lagi kembali Tuhan berkubang di dalam hidup penuh dengan kegelapan, penuh dengan segala kekotoran, penuh dengan segala kesalahan. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami. Roh Kudus, kami mengakui kami sangat membutuhkan Engkau. Biarlah pengurapan yang baru boleh turun, dan firman ini boleh menjadi berkat dan kekuatan, sehingga kami mampu melangkah untuk mau menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia, Bapak Ibu dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin ada yang di dalam kegelapan, mungkin ada di dalam penyesalan dirinya, mungkin ingin keluar dari segala masa kubangan dosanya, tetapi belum mampu. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami memohon kepada Tuhan. Setiap mereka yang hidup di dalam kegelapan saat ini, yang letih lesu dan yang beban berat, biarlah memperoleh jalan keluar, memperoleh kekuatan yang baru, keluar daripada kubangan dosa. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mati dan bangkit kembali, maka Engkau mampu membangkitkan semua yang salah, semua yang mati, semua yang dalam kegelapan. Engkau mampu untuk membangkitkan menjadi manusia yang baru. Juga di dalam segala sakit penyakit apapun yang diderita, ikatan-ikatan sakit penyakit Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan-ikatan apapun Tuhan yang membelenggu daripada anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau sanggup Tuhan melepaskannya. Terima kasih Tuhan. Yang saat ini mengalami kesulitan di dalam finansial Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga menjamah, memberikan jalan keluar, memberikan penolong-penolong yang tidak pernah mereka bayangkan dan pikirkan, sehingga mereka melihat kuasa Tuhan tetap ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang luar biasa Engkau berikan kepada setiap pendengar yang saat ini mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang ditaburkan.
Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Jangan lagi menoleh ke belakang. Terimalah teguran firman Tuhan dengan lapang dada, karena Tuhan sungguh sangat mengasihi umatnya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.